Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ummahat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mempermudah hisab kita, memperberat amalan timbangan kebaikan kita. Dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebuah amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam umur kita dan keberkahan setelah kita meninggal nantinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Kita kembali melanjutkan untuk membaca buku Ahadisul Akhlak. Hadis-hadis yang mengumpulkan berkaitan dengan perilaku dan akhlak pada bab bagaimana romantika dalam berumah tangga. Kita sudah masuk, alhamdulillah, sudah masuk pada bab kedua tentang peran dan pentingnya akhlak dalam pembentukan romantika rumah tangga. Yang mana pada bab sebelumnya tentang peran rumah, fungsi dan kegunaan rumah dalam pembentukan romantika rumah tangga. Kita sekarang masuk pada bab yang kedua tentang pentingnya peran akhlak, perilaku, tingkah laku, adab dalam pergaulan suami istri. Kita masih melanjutkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Selalu diingat dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kita jelas dan tegas berkata, khairukum li ahli. Itu jelas sekali. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berakhlak. Dan sebaik-baiknya orang yang berakhlak di antara kalian adalah orang yang berakhlak terhadap keluarganya. Itu jelas. Ya. Kemudian Nabi merekomendasi diri beliau, wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah manusia yang paling terbaik dalam bertingkah laku terhadap keluargaku. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini dicatat ibu-ibu ada beberapa pelajaran-pelajaran penting yang harus dicatat, diingat. Ya. Pelajaran penting yang pertama, bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang berakhlak, bertingkah laku yang baik, ucapan maupun perbuatannya. Jadi jangan dijadikan tolak ukur orang yang terbaik yang rajin sholat. Ya, bukan. Rajin puasa, itu bukan. Apalagi jadikan patokan. Kalau sudah lama ngaji berarti baik, itu enggak. Enggak selamanya ibu-ibu. Orang yang sudah lama ngaji itu paling terbaik. Enggak. Bisa jadi orang yang baru ngaji, orang yang baru hijrah itu jauh lebih baik dari orang yang sudah 30 tahun duluan ngaji ketika dia berakhlak. Ukurannya itu berakhlak. Maka itu wajar kalau Nabi menegaskan
dalam 2 hadis, kebanyakan amalan yang memberatkan timbangan di hari kemudian adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Kebanyakan yang kedua, kebanyakan kalian masuk ke dalam surga karena akhlak yang baik. Ibu masih ingat kan? Tentang kisah seorang wanita pelacur. Yang dia berjalan diri dengan penuh keputusasaan di padang pasir seorang diri. Penuh keputusasaan dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Tapi lihat akhlaknya. Dia dapatkan anjing yang lagi kehausan. Dia turun ke sumur, dia berikan air minum. Dengan perbuatan ini Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi pelajaran yang pertama, manusia yang terbaik adalah manusia yang berakhlak. Ucapannya ya berakhlak, perbuatannya berakhlak, tingkah lakunya berakhlak. Kemudian pelajaran yang kedua, ukuran seorang suami itu dikatakan paling baik, paling hebat, paling bagus, itu ketika dia berakhlak terhadap istrinya, bukan kepada istri orang lain. Jadi, jangan sekali-kali seorang itu terburu-buru merekomendasi si fulan itu adalah suami yang baik. Karena rajin sholat. Sering sholat malam. Oh jangan, belum tentu. Jangan langsung merekomendasi dia suami yang terbaik karena banyaknya sholatnya. Jangan merekomendasi suami yang terbaik ketika banyak hafalan Al-Qur'annya. Jangan merekomendasi suami yang terbaik karena banyak puasa sunnahnya. Rajin bersedekah. Ingat Ki, suami yang terbaik adalah suami yang berakhlak terhadap istrinya. Dengan orang yang ada di rumahnya. Ini pelajaran yang kedua dalam hadis. Saya ulangi, suami yang terbaik bukan dilihat dari banyak sholat dan banyak puasanya dan ibadahnya. Tapi suami terbaik dilihat bagaimana dia berakhlak dan bertingkah laku terhadap istrinya. Akan disebutkan oleh pengarang ya, bagaimana akhlaknya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi terhadap istri-istri beliau. Kita sebutkan nanti hadis-hadis yang sangat banyak yang menakjubkan. Begitu mulianya akhlak Nabi terhadap istri-istri beliau. Sampai akan disebutkan nanti ya, saya berikan satu contoh di sini, walaupun kita akan baca nanti hadisnya. Bagaimana suatu ketika Aisyah lagi haid. Dia lagi haid. Ya, dia minum ya di sebuah cangkir, dia minum. Ya, dia tempelkan mulutnya di gelas tersebut sambil dia minum. Kemudian ada tersisa dari gelas tersebut. Dia tawarkan kepada Nabi untuk menghabiskan sisa air minum yang ada di gelas Aisyah. Lihat akhlaknya Nabi, akan sebutkan nanti. Lihat akhlaknya Nabi. Nabi minum dari sisa air minum istrinya persis di tempat Aisyah menempelkan mulutnya di gelas tersebut. Kalau kita kan biasa pilih-pilih ya. Kalau orang sudah minum di bagian kanan, dia pilih yang bagian kiri. Tapi kalau Rasulullah tidak. Begitu akhlaknya beliau akan disebutkan nanti. Dia minum dari sisa air minum Aisyah dan menempelkan mulutnya di tempat yang sama ketika Aisyah menempelkan mulutnya di gelas tersebut. Ini salah satu contoh yang akan disebutkan pengarang. Begitu berakhlaknya Rasulullah.
Ya, begitu berakhlaknya Rasulullah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Siapakah, apa patokan dan ukuran suami itu dikatakan paling berakhlak terhadap istrinya, di mana tolak ukurnya, di mana patokan seorang suami itu dikatakan berakhlak terhadap istrinya. Ada riwayat yang lain menegaskan yang diinginkan paling berakhlak terhadap istri adalah, ini riwayat yang lain, riwayat yang sahih, dijelaskan apa yang dimaksud paling berakhlak terhadap istri. Riwayat yang lain menegaskan khairukum li ahli, suami yang paling berakhlak terhadap istrinya adalah suami yang paling lembut terhadap istrinya. Itu makna berakhlak. Karena akhlak kan banyak ya. Akhlak itu kan luas. Rupanya dalam riwayat yang lain itu dijelaskan makna akhlak. Yaitu yang paling lembut terhadap istrinya. Rupanya suami itu semakin lembut ucapannya terhadap istrinya, baik ketika memanggil, menegur, bahkan menghukum. Semakin dia halus dan lembut, maka dia semakin berakhlak. Saya ulangi, suami itu semakin dia lembut terhadap istrinya, maka semakin dia dikatakan berakhlak. Lembut ketika memanggil, lembut ketika menegur, bahkan ketika dia menghukum istrinya pun dengan kelemah lembutan. Itulah yang dimaksud dengan akhlak. Ya. Jadi dalam hadis ini kita bisa menyimpulkan suami yang terbaik adalah suami yang paling lembut terhadap istrinya. Ucapannya, tingkah lakunya ketika dia menegur, bahkan ketika dia menghukumi. Tidak pernah terdengar dalam lisannya ya, dia mengucapkan bodoh, tolo, dungu, kurang ajar. Ya, tidak pernah terdengar dalam lisannya walaupun istrinya melakukan sebuah kesalahan. Itu yang dimaksud dengan akhlak. Kemudian pelajaran berikutnya yang kita bisa ambil dalam hadis ini, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, yang bisa dicatat, yaitu apa namanya, faktor keberhasilan. Salah satu faktor keberhasilan dalam rumah tangga ini dicatat, termasuk dari faktor keberhasilan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangganya adalah surganya, ketika seorang suami mengenal siapa itu wanita. Dia harus mengilmui, mempelajari siapa itu wanita. Akan gagal seorang dalam rumah tangga dan kebanyakan terjadi keretakan dalam rumah tangga yang ada pertengkaran, percekcokan, perkelahian, ribut. Itu salah satu penyebabnya karena suami tidak mengenal siapa itu wanita. Mungkin laki-laki dia ingin menyamakan laki-laki itu sama dengan wanita dalam rumah tangga. Itu salah besar.
Kegagalan dalam rumah tangga ketika seorang suami menyamakan dirinya sama dengan istrinya. Itu kegagalan. Padahal Allah mengingatkan walaisa dzakaru kal unsa. Ingat, laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Fisiknya sudah beda, sifat karakter, tabiat, watak itu beda semua. Maka itu jelaslah termasuk dari kegagalan dalam rumah tangga. Satu, ketika suami tidak mengenal siapa itu wanita. Yang kedua, ketika suami itu menyamakan wanita sama dengan dirinya. Kalau kita sebagai laki-laki ya, mungkin kita laki-laki ya, kita mau makan tiap hari mungkin nasi, indomie, kerupuk, ya mungkin mencocoki fisik kita, tabiat kita laki-laki. Tapi setelah kita menikah, ya kita tidak boleh menyamakan makanan itu pada istri kita. Dia akan memberontak karena beda karakter, tabiat dan sifatnya. Tidak boleh kita menyamakan. Saya suka Indomie, istriku harus ikut Indomie saya makan. Makan kerupuk harus makan kerupuk. Tidak mungkin. Nggak boleh disamakan. Itulah kegagalan. Atau mungkin kita sebagai laki-laki ya, mungkin mau tidur di lantai tanpa alas, itu no problem ya, tidak ada masalah. Kan laki-laki kita, fisik beda. Laki-laki itu cuek. Mau tidur di lantai, mau tidur juga di atas genteng juga bisa. Namanya juga laki-laki. Tapi setelah kita menikah, tidak boleh kita samakan kebiasaan kita dengan wanita. Dan itulah kegagalan. Ya, kegagalan itu ketika seorang suami, seorang laki-laki telah masuk dalam rumah tangga, dia ingin menyamakan dirinya sama dengan wanita. Ya, maka itu ada dua hadis yang merupakan tonggak ilmu yang harus dikenal oleh laki-laki dalam rumah tangga. Ada dua hadis yang merupakan tonggak pegangan. Karena dua hadis ini akan mengenal siapa itu wanita. Maka itu kata para ulama, dua hadis ini adalah dua hadis yang harus dihafal dan diamalkan oleh para laki-laki. Karena dua hadis ini akan menyingkap siapa itu wanita. Siapa itu istri kamu. Karena banyak orang sudah menikah puluhan tahun, dia tidak mengenal siapa itu wanita karena dia tidak pernah membaca hadis ini. Pada dua hadis ini adalah pegangan, namanya tonggak, pegangan, pondasi dia. Ya, hadis yang pertama, Nabi menyingkap mengajarkan kepada kita siapa itu wanita. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi ingatkan istausau bin nisa'i khairon. Berlemah lembut ki terhadap wanita. Hai laki-laki lemah lembut ki. Ucapan tak, perbuatan tak. Lemah lembut. Nabi singkap siapa itu wanita? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Sudah jelas sekali. Siapa itu wanita? Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang awat, yang sangat bengkok. Dia bukan makhluk yang sempurna. Ya laki-laki, dia bukan sempurna. Tidak akan ada wanita yang sempurna. Allah ciptakan wanita dengan penuh kekurangan. Kamu nikahi dia untuk menyempurnakan kekurangan itu. Jangan kamu nikahi dia, tulang yang bengkok, kata Nabi semakin bengkok. Bahkan bukan bengkok, tapi kamu kasih patah. Karena kamu tidak mengenal siapa itu wanita. Tegas sekali dalam sabda Nabi. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Wajib. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka itu Nabi lanjutkan, in dhahabat tuqimahu kasartahu. Jika kamu dalam mendidik wanita
dengan kekerasan, cacian, makian, pukulan, tendangan, pasti kata Nabi kasar tahu. Kamu patahkan tulang itu. Patah. Kamu tidak paham laki-laki. Siapa itu wanita? Kamu tidak paham. Kasar tahu, patah. Wa in taraktahu, tapi kalau kamu bersikap cuek, masa bodoh, setelah kamu menikah, kamu masa bodoh, cuek, ya, kamu tinggalkan saja begitu. Maka tulang yang bengkok ini akan terus bengkok. Karena dia dinikahi supaya ada yang bisa meluruskan. Jangan sampai kamu jadi dokter untuk istrimu, sedangkan kamu juga sakit. Sehingga penyakit kamu itu pindahnya ke istrimu. Maka itu dalam patokan rumah tangga itu, suami itu setelah menikah, dia harus seperti dokter. Jangan seperti polisi. Kalau polisi itu mencari kesalahan, menyingkap kesalahan, mencari tahu kesalahan. Kalau kita sebagai suami, bagaimana kita mengobati, berupaya biar bisa baik. Tulang yang rusuk itu baik, bukan menjadi patah. Ya, ini hadis yang pertama. Bahwa Nabi menjelaskan dalam 2 hadis, mengenalkan kepada kita siapa itu wanita. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya, makhluk yang penuh kekurangan, yang tidak sempurna, yang butuh selalu ada yang menyempurnakannya. Kemudian hadis yang kedua, ini lebih jelas lagi ya, dalam hadis yang kedua ini, menggambarkan kepada kita para suami, bahwa wanita itu diumpamakan oleh Nabi seperti kawariro, gelas-gelas kaca yang mudah retak. Masya Allah. Seperti gelas-gelas kaca yang mudah retak. Wanita itu bukan diciptakan dari baja, besi. Yang ketika dipukul tetap kuat dan kokoh. Tidak. Dia seperti gelas kaca yang mudah retak. Namanya kawariro. Kata Nabi, mahlan bikawariro. Pelan-pelan. Di belakang kamu ya anjasa, itu ada gelas-gelas kaca yang mudah retak. Ya, rapuh sekali itu wanita. Rapuh. Maka itu, kata para ulama, kenalilah wanita itu pada 3 keadaan. Kata para ulama. Karena disitulah akan nampak siapa itu wanita. Pada 3 keadaan. Nampak sekali bahwa wanita itu gelas-gelas kaca yang mudah retak, tulang rusuk yang bengkok. Lihatlah pada 3 keadaan. Kalau kamu ingin melihat siapa itu wanita, penuh dengan kekurangan, lihat pada 3 kondisi kata para ulama. 1, ketika dia lagi mengandung. Oh, yang pertama dulu ketika dia lagi haid. Ini akan nampak terjadi perubahan. Ketika dia lagi haid. Ketika wanita lagi haid akan terjadi perubahan. Fisik, tabiat, karakter, sifat. Itu akan terjadi. Kalau laki-laki tidak paham ini, sudah. Ada kalanya wanita yang rajin, tapi ketika dia haid, dia jadi malas. Itu dimaklumi. Ya. Ada kalanya seorang wanita, ketika dia tidak haid, dia murah senyum. Tapi ketika dia haid, mungkin dia cemberut. Itu dimaklumi. Kekurangannya, dia lagi haid. Dia mudah depresi, dia sakit. Dipahami. Yang kedua, ketika dia mengandung, lagi hamil. Pahami itu saya wanita ketika dia lagi hamil. Jangan kau samakan ketika dia tidak hamil. Ya. Kamu memahami siapa itu wanita. Kamu akan paham itu dia wanita ketika dia lagi hamil. Yang ketiga, setelah dia melahirkan. Yang disebut dengan nifas. Masa nifas selama 40 hari.
Maka itu dalam 3 kondisi ini, ketika haid, ketika mengandung, dan ketika setelah melahirkan, ini suami harus memahami siapa itu wanita. Maka itu biasanya rata-rata kegagalan dalam rumah tangga, retaknya rumah tangga itu pada 3 kondisi ini. Terjadinya pertengkaran pada 3 kondisi ini. Ketika terjadinya percekcokan pada 3 kondisi ini. Saya ulangi, ketika haid, ketika mengandung, dan ketika melahirkan, setelah melahirkan, masa nifas. Ya, dia harus mengenal siapa itu wanita pada 3 kondisi ini. Ya, wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Saya adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluargaku. Tip. Sekarang kita akan masuk pada hadis berikutnya, masih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, jelas ya faedah-faedah dalam hadis ini, Masya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisaihim. Masya Allah. Yang paling terbaik di antara kalian akhlaknya adalah yang paling berakhlak terhadap istri-istrinya. Terhadap istrinya. Apa tadi makna berakhlak? Paling lembut terhadap istrinya. Ya. Di sini kita akan baca beberapa bentuk-bentuk yang akan dipaparkan, beberapa bentuk-bentuk akhlak yang harus kita ketahui, yang disebutkan dalam buku, beberapa bentuk-bentuk akhlak perilaku seorang suami terhadap istrinya sebagai bentuk kelemah lembutan terhadap makhluk yang disifatkan oleh Nabi dengan kawariro, gelas-gelas kaca yang mudah retak. Akhlak yang pertama, ini agak panjang ya pembahasan kita. Kita akan membahas tentang beberapa akhlak-akhlak. Tingkah laku, akhlak-akhlak seorang suami terhadap istrinya. Akhlak yang pertama, ya, seorang suami yang berakhlak terhadap istrinya adalah seorang suami yang tidak pernah atau tidak sering berprasangka buruk terhadap istrinya. Kata pengarang, su'udzonni biha. Seorang suami yang berakhlak adalah seorang suami yang tidak sering berprasangka buruk terhadap istrinya. Apalagi syakun, ragu. Ragu terhadap kejujuran istrinya. Itu bukan akhlak terpuji. Ragu akan kesetiaan istrinya. Itu bukan akhlak terpuji. Suka berprasangka buruk terhadap istrinya. Itu bukan akhlak yang baik. Kenapa? Karena istri itu adalah sedekat-dekatnya teman bagi seorang suami. Tidak ada itu teman yang paling dekat bagi seorang laki-laki itu dibanding istri. Tidak ada itu teman yang paling terdekat bagi seorang laki-laki dibanding istri. Ya.
tidur bersama, makan bersama, jalan bersama. Subhanallah. Ya, saling suapkan makanan. Ya, seorang istri menjilat tangan suaminya setelah makan. Seorang suami menjilat tangan istrinya setelah makan. Itu gambaran hadis-hadis Nabi menggambarkan istri itu sedekat-dekatnya teman bagi suami. Maka itu bukan akhlak yang terpuji ketika seorang suami itu suka suudzon, berprasangka buruk, sering ada keraguan terhadap teman yang paling terdekatnya, istrinya. Sedikit-sedikit hilang uangnya di dompetnya, oh istriku ini. Istriku ini. Ya, padahal mungkin dia lupa dia lupa di mana dia simpan ya. Tapi langsung tertuju pada istrinya. Sedikit-sedikit istrinya. Ya. Ini akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk. Sering berprasangka buruk terhadap istri kita. Ya. Maka itu dalam pergaulan rumah tangga nanti akan dibahas, ibu-ibu. Setelah kita itu berumah tangga, kita sebagai seorang wanita itu sangat-sangat dianjurkan untuk menutup segala pintu dan celah sekecil apapun supaya tidak muncul persangkaan buruk suami terhadap kita. Kita tutup sekecil apapun. Jangan sampai ada persangkaan buruk terhadap kita. Kan itu penyakit, bahaya. Kehancuran rumah tangga itu biasa bermula dari persangkaan buruk dari suami. Maka itu kita tutup pintu-pintu segala celah-celah yang bisa suami itu ada persangkaan buruk terhadap kita. Contohnya kata para ulama, satu, setelah kita menikah, tidak usah lagi menceritakan masa lalu kita kepada suami kita. Ingat Ibu, dihafal kita. Setelah menikah, masa dunia hitam kita yang merupakan aib bagi kita itu ditutup serapat-rapatnya, jangan diceritakan kepada suami sekecil apapun. Jangan kita cerewet. Jangan kita cerewet untuk mengungkap masa lalu tak terhadap suami. Karena akan muncul suudzon. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Dan itu dilarang dalam agama. Setelah kita bertobat, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi, jangan kalian seperti mujahirun. Orang yang setelah melakukan dosa, dia bertobat, setelah itu besoknya dia ceritakan lagi dosa yang dia lakukan. Itu dilarang ibu mujahirun. Tidak usah diceritakan masa-masa lalu kita kepada suami kita. Tidak usah. Tutup semuanya serapat-rapatnya. Buka lembaran baru. Sudah manfaatnya menceritakan masa lalu. Yang kedua, kalau kita sudah menikah, berumah tangga, ya ndak usah disimpan-simpan itu foto-foto tak yang dulu. Yang mungkin foto tak itu kurang bagus dilihat oleh suami tak nantinya. Yang mungkin kita masih bergandengan tangan dengan teman SMA, teman kuliah, masih sama-sama. Itu jangan disimpan-simpan yang begitu. Bayangkan tuh para ulama mendetailkannya. Jangan disimpan-simpan. Jangan diperlihatkan. Jangan disimpan yang begitu-begitu. Masa-masa lalu kita dalam bentuk foto kah. Ya, itu dibuang semuanya. Karena kita masuk dalam rumah tangga. Artinya ketika seorang wanita masuk dalam rumah tangga, dia menutup semua segala celah yang bisa suami itu suudzon terhadapnya. Di antaranya dua hal. Dia tidak menceritakan masa lalunya. Yang kedua, dia tidak
menyimpan gambar-gambar atau hal-hal yang bisa ada kecurigaan. Ya, kecurigaan dari mana? Dari suaminya. Dilihat fotonya, weh, istriku ini begini dan begini, begini dan begini, kan kurang bagus ya. Kita itu dalam rumah tangga menutup semua pintu-pintu supaya suami itu tidak bersuudzon terhadap kita ya. Dipahami Ibu ya? Ya, ini akhlak. Termasuk dari akhlak yang mulia adalah seorang suami ya yang tidak bermudah-mudahan untuk berprasangka buruk terhadap istrinya. Kenapa Ibu? Siapa yang tahu tadi? Kenapa? Kenapa seorang suami tidak boleh bermudah-mudahan berprasangka buruk terhadap istrinya? Karena istri adalah teman yang paling terdekat. Ya, tidak ada teman yang paling terdekat dibanding seorang istri. Ya. Kemudian akhlak yang kedua. Ya. Dari akhlak seorang suami, ya. Ini termasuk dari akhlak yang harus dijaga oleh seorang suami. Sebagai bentuk akhlak terhadap istrinya. Apa itu? Harus ada kecemburuan. Giroh namanya. Kecemburuan terhadap istrinya. Ketika istrinya itu terjerumus dalam sebuah dosa atau kesalahan. Dia harus ada kecemburuan. Akhlak yang terpuji bagi seorang suami, jika seorang suami itu senantiasa ada kecemburuan berkaitan dengan kehormatan istrinya. Ya. Maka itu seorang suami yang tidak memerintahkan istrinya untuk berhijab, ya dia tidak perintahkan istrinya untuk berhijab, keluar rumah tidak berhijab, itu tanda suami yang jelek. Tidak ada kecemburuan dalam diri. Suami yang jelek, akhlaknya adalah suami yang membiarkan istrinya keluar dari rumah tanpa hijab. Tidak ada kecemburuan. Ya. Istrinya dipandang oleh semua orang, ya, menampakkan auratnya. Ya. Maka itu kalau kamu ingin melihat seorang suami patokan ya, sandaran seorang suami yang punya kecemburuan yang besar terhadap istrinya ketika dia memerintahkan istrinya itu bercadar. Itulah nampak kecemburuannya. Nampak sekali kecemburuan seorang laki-laki terhadap istrinya ketika dia tidak ada yang boleh melihat istrinya dari kalangan laki-laki yang bukan mahram. Itu nampak kecemburuan. Walaupun dia berpegang, anggaplah cadar itu bukan wajib. Tapi bentuk dia kecemburuan yang terpuji, dia perintahkan istrinya bercadar. Sebagai bentuk kecemburuannya. Ya, sebagai bentuk kecemburuan terhadap istri. Ya. Jadi, maka itu ibu-ibu, kalau suami kita itu larang ki, jangan ki keluar rumah, jangan ki sering keluar rumah. Kalau keluar rumah ki, jangan ki pakai parfum. Kalau keluar rumah ki berhijab ki, itu tanda suami yang berakhlak. Saya ulangi ibu-ibu, kalau suami kita larang ki keluar rumah, kalau keluar rumah ki berhijab, ya jangan ki pakai parfum, jaga kehormatan tak, itu adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang mulia. Itu tanda suami yang berakhlak. Punya
kecemburuan terhadap istrinya. Suami yang rugi di dunia dan di akhirat, siapa itu? Kasihan ini. Ada suami sudah rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Kasihannya dia. Suami yang rugi di dunia dan di akhirat adalah suami yang dia banting tulang mencari nafkah untuk istrinya, tapi istrinya bergelimang dengan dosa dan maksiat. Nih, perhatikan ini. Suami yang merugi di dunia dan di akhirat adalah seorang suami yang capek mencari nafkah, banting tulang mencari nafkah, tapi istrinya bergelimang dengan dosa dan maksiat. Suami yang merugi di dunia dan di akhirat adalah suami yang capek bekerja, tapi dia tidak pernah melarang istrinya dari dosa dan maksiat. Dia biarkan istri dari dosa dan maksiat. Ini suami yang rugi di dunia dan di akhirat. Catat ketiga. Suami yang merugi di dunia dan di akhirat adalah suami yang capek cari uang, tapi dia tidak pernah melarang, mencegah istrinya dalam dosa dan maksiat. Yang dinamakan dengan nama dayus. Dia membiarkan kemungkaran terjadi di rumahnya. Ini suami yang merugi di dunia dan di akhirat. Tidak ada kecemburuan dalam dirinya. Ya. Akhlak yang ketiga. Kan ya. Jadi akhlak pertama, saya ulangi lagi. Akhlak yang pertama adalah suami yang tidak bermudah-mudahan untuk berprasangka buruk terhadap istrinya. Catat ibu-ibu. Yang kedua, akhlak yang mulia seorang suami terhadap istrinya adalah adanya kecemburuan ya terhadap istrinya. Ya, adanya kecemburuan. Harus ada kecemburuan terhadap istrinya. Punya kecemburuan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari akhlak yang mulia seorang suami terhadap istrinya, dia tidak bermudah-mudahan menghinakan, merendahkan istrinya. Yang dinamakan dengan nama al-istihana. Ya. Dia tidak bergampangan menghinakan istrinya. Ya, karena ada itu suami, ya, dia menganggap istrinya hanya sekedar sampah saja. Sekedar barang rongsokan yang tidak ada guna-gunanya, manfaatnya. Hanya seperti angin lalu saja, kodok. Contoh, bentuk suami yang menghinakan istrinya. Contoh, fala ya'taddu bikalamiha. Dia tidak pernah menganggap kalau istrinya berbicara. Ya. Kalau istrinya lagi berbicara, ya, dia tidur. Ya. Dia ketawa. Dia tidak gubris. Bahkan dia katakan, kurang je akalmu, kurang agamamu. Dia tidak menganggap ucapan istrinya. Ya, dia tidak menilai ketika istrinya berbicara. Bentuk menghinakan istri, dia tidak mengajak istrinya musyawarah pada sebuah keputusan yang diambil. Itu salah. Karena dalam rumah tangga itu, namanya juga rumah tangga itu dijalani dua orang, bukan satu orang. Rumah tangga itu dijalani oleh dua orang.
Ketika seorang suami dalam rumah tangga, dia saja yang mau diikuti, dia saja yang harus dituruti. Nah, itu bukan rumah tangga namanya. Rumah tangga itu dijalani dua orang. Harus ada musyawarah. Ya, gimana dek, saya mau main arisan, bisa jika tawarkan istrinya. Boleh, minta izin. Dia musyawarah. Karena mau tidak mau ketika dia main arisan, itu memberikan pengaruh uang dapur istrinya. Kan begitu, harus minta musyawarah namanya. Saya mau beli HP begini, mau ganti HP-ku. Bagaimana? Ya, dia musyawarah. Ya, rumah tangga harus ada musyawarah. Artinya segala hal-hal yang bisa memberikan pengaruh pada kondisi dapurnya, itu harus dimusyawarah. Itu intinya. Mau beli apa saja. Harus ada musyawarah. Jangan terlalu egois, berkata saya yang cari uang, saya yang capek, saya yang kumpul uang. Oh, enggak boleh. Bentuk menghinakan istri adalah seorang suami yang ketika dia mengambil sebuah tindakan keputusan, dia tidak mengikut sertakan istrinya. Ya, itu bentuk menghinakan wanita, ya. Kemudian di antara bentuk menghinakan wanita juga istri adalah dia menghinakan istrinya di hadapan anak-anaknya. Nah, ini kesalahan besar. Ini bukan akhlak yang terpuji. Ya, dia menghinakan istrinya di hadapan anak-anaknya. Contohnya, dia katakan, mamamu itu bodoh, tidak tahu masak. Apa itu mamamu malas? Disampaikan di hadapan anak-anaknya. Ini akhlak terburuk. Tidak boleh. Ya, rantasa itu mamamu. Rantasa. Malas ki. Kutui. Ya, tidur saya kerjanya. Begini dan begini. Di hadapan anak-anaknya. Ya, walaupun istrimu malas. Istrimu jelek. Tapi jangan di hadapan anak-anakmu. Itu tidak cocok. Itu bukan akhlak yang terpuji. Kau menghinakan istrimu di hadapan anak-anak. Ya, itu tidak dibolehkan. Begitu juga bentuk mencela istri adalah mencela keluarga istri di hadapan istrinya. Dia cela ayah istrinya, mertuanya. Itu masa menghinakan. Dia mencela iparnya di hadapan istrinya. Ya, dia mencela ya neneknya, nenek istrinya di hadapannya. Nah, itu tidak boleh. Itu termasuk dari bentuk menghinakan, ya. Itu tidak dibolehkan. Ini bentuk dari bentuk-bentuk akhlak yang buruk, yaitu menghinakan wanita. Ya, jadi kita harus pahami ya. Kita maklumi wanita itu makhluk yang lemah. Kita pahami semuanya. Wanita itu kita pahami kurang akal dan kurang agamanya. Kita pahami. Wanita itu makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kita pahami. Wanita itu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita pahami. Tapi ingat, di balik kekurangan ini, itu banyak lahir suami-suami yang hebat karena kekurangan istri. Bahkan di balik kekurangan-kekurangan istri, lahir dari rahimnya anak-anak penghafal Al-Quran. Anak-anak yang hebat, jangan kau hinakan dia. Ya, jangan kau merendahkan dia. Karena dari lahirnya lah banyak lahir orang-orang yang hebat, kata para ulama. Tidak boleh kau hinakan. Ya. Karena banyak laki-laki itu, dia menganggap wanita itu hanya sekedar saja sebagai tempat pelampiasan hawa nafsunya. Ya, sudah bosan dibuang. Ya, tidak dinilai lagi. Islam itu datang mengangkat derajat wanita yang sebelumnya dihinakan. Jangan sekali-kali setelah datang Islam kita malah menghinakan wanita. Ya, wanita itu dimuliakan dalam Islam.
sangat-sangat dimuliakan dalam Islam. Maka tidak boleh seorang suami menghinakan istrinya. Ya, itu bentuk akhlak yang buruk, tingkah laku yang buruk. Ya, kita baca lagi satu. Ya, masih banyak di sini. Kita akan paparkan akhlak-akhlak. Satu lagi, termasuk dari akhlak yang buruk seorang suami yang tidak bertanggung jawab berkaitan dengan nafkah istrinya. Bahkan dia suka memakan harta istri dengan cara-cara yang batil. Banyak itu biasa suami setelah dia menikah, dia menganggap harta istri adalah hartanya. Itu kejahatan. Dia menganggap setelah dia menikah dengan wanita ini, seluruh harta wanita ini adalah harta. Dia tidak mau lagi bekerja. Istrinya kan orang kaya. Tidak usah bekerja. Karena harta istriku harta. Itu kejahatan dalam rumah tangga. Kata Sesole Posan, bagaimanapun kayanya istrimu, harga dirimu itu dengan bekerja. Salah seorang wanita setelah dia menikah, dia berkata, jangan mikir kerja. Banyak jiwaku. Itu salah kata orang masalah. Itu wanita yang bodoh. Atau agama. Walaupun banyaknya uang kamu, tidak boleh kamu katakan kepada istrimu, jangan kau bekerja. Karena harga diri seorang laki-laki itu dengan bekerja. Itulah harga dirinya. Itu akhlaknya. Akhlak seorang suami itu tangannya di atas. Bukan tangan di bawah. Akhlak buruk bagi seorang laki-laki, tangan di bawah. Akhlak buruk seorang laki-laki, meminta. Akhlak terpuji bagi seorang laki-laki, memberi. Itu akhlak seorang wanita, seorang laki-laki. Maka tidak dibolehkan. Termasuk akhlak buruk bagi seorang laki-laki ketika dia malas bekerja. Ya, tidak mau bekerja. Tidak mau mencarikan nafkah untuk anak dan istrinya. Kafa bil mar'i isman ayyudhi aman yafut, kata Nabi. Cukup seorang itu berdosa jika dia melantarkan keluarganya. Kapan ada anak istrimu sehari saja dia kelaparan, gara-gara malasnya kamu akan menanggung sebuah dosa yang besar. Dosa besar. Seorang wanita saja masuk neraka karena tidak memberikan makan seekor kucing yang kelaparan. Mati kelaparan kucing ini karena tidak diberi makan oleh tuannya. Wanita ini masuk neraka. Pikir, kira-kira bagaimana kalau ada seorang istri kelaparan di rumahnya karena seorang suami yang tidak berakhlak, yaitu malas bekerja. Ya, ini akhlak yang buruk. Ya, yang disebutkan oleh pengarang. Ya, apalagi kalau ada suami itu biasanya suka suka mengandalkan istrinya, padahal sebenarnya itu akhlak buruk. Kita sebagai seorang laki-laki itu harus selalu memberi, jangan diberi. Ya, biasa ada suami kalau pergi ke supermarket, pergi ini, selalu dikatakan pakai uangmu dulu, uang tamunya dibayar. Itu aib, tercela. Bukan akhlak yang terpuji itu dalam Islam. Ya kalau belanja pakai uangmu. Kalau untuk kepentingan rumah tangga. Ya, beda kalau kepentingan pribadi. Itu aib dan tercela. Itu bukan akhlak yang baik. Ya. Jadi insya Allah kita akan lanjut nanti. Di sini masih banyak sekali ya bentuk-bentuk akhlak yang terpuji yang disebutkan. Ya.
Kalau bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.